Penny Priyono dari kota Probolinggo. Ya, orang menyebutnya pegiat kesenian, seni tari terutama. Ketertarikan saya sama jaran bodak itu ya jarannya aneh gitu aja, seperti bentuk kuda sungguhan, jaranan tapi tidak jaranan menurut saya waktu itu. Jaran bodak itu sebenarnya sebuah kesenian, bukan sebuah tarian. Biasanya jaran bodak itu kan dipakai untuk temanten sunat. Jadi sunatan itu kalau orang-orang Jawa sunat itu. Di sini kan namanya temanten sunat, memang ada pendampingnya. Mengapa sampai berbuat meniru jaran kencak? Ya karena jaran kencak saat itu orang-orang biasa, orang-orang yang tidak kaya, tidak mampu nanggap jaran kencak. Maka dibuatlah tiruannya oleh orang-orang Kanigaran ini. Dulu bodeg itu tompo, kalau di Jawa tompo yang besar itu. Ada nasi itu, dilubangi aja karena ya orang dulu begitu, dikasih ekor dari daun pisang, lalu dikasih das-dasan, bentuk kepala kuda itu sekenanya. Nah, pada perkembangannya ini ada jaran bodak yang memang sejak dulu ada jaran bodak yang dikembangkan untuk kepentingan tari. Kesenian jaran bodak di kota ini sudah tidak jalan, tapi tari jaran bodak sudah bermunculan di mana-mana. Jaran bodak dianggap sebagai properti untuk kepentingan garap tari. Nah, kalau jaran bodak yang asli ya kadang lebih 10 kilo. Nah, kalau buat pawai, penari begini ya payah. Nama saya Muji Rahayu dan kegiatan untuk sehari-harinya saya sebagai kepala sekolah SD di SD Manguharjo 1. Nah, kemudian untuk di rumah juga sebagai ketua sanggar Panjiras Kota Probolinggo. Perkiraan minim 15 kilo. Nah ini kalau anak-anakku, murid-muridku ya enggak kuat jalan sebesar ini gitu. Terus akhirnya ya membuat tiran itu tadi bahannya dari rotan kami gitu. Pak Penny pun juga membuatnya bahannya dari gabus apa gitu, bahannya beda gitu. Kalau tariannya ya setiap sanggaran punya ide kreativitas sendiri-sendiri, tidak sama. Di kreativitas maksudnya gitu. Mau disepakati bahwa jaran bodak yang penting ada tubuh, ada kepala, dan ada ekor. Selesai. Bentuknya kita serahkan pada masyarakat. Busana, hiasan-hiasannya kita serahkan pada masyarakat. Kalau dulu aslinya itu ada 4. Kenong telok, kendang, gong, seronen, selesai. Dalam perkembangannya, kenong telok, kendang, gong, seronen ini gongnya ditambahi 1, gongnya jadi 3, tadinya 2, kendangnya jadi 2, tadinya cuma 1, ada saron 2, ada dembung 1. Yang terakhir ini ditambahi musik duduk, kentongan oleh anak-anak, ditambah suling dan seronennya tambah suling. Di karya jaran bodak ini rata-rata ada vokal. Tidak vokal lagi temangan, tapi vokal garap model mendalungan Probolinggoan.
Persiapannya ya latihannya lumayan lama juga sih buat menyiapkan pola lantainya juga kan ini gerakannya juga ada yang berubah juga kan. Habis itu kita buat jarannya juga buat lagi lumayan lama juga buatnya. Rawat kesenian pendalungan gitu. Kan harus pendalungan itu harus dirawat, dikembangkan gitu, jangan sampai punah gitu maksudnya gitu. Anak-anak seneng yang dinamis itu, irama-irama yang dinamis gitu. Kalau pakai jaran bedak yang dari tradisi rakyat sungguhan itu kan tradisi kental gitu, anak-anak enggak begitu tertarik sama jenis gendingnya apa gitu. Jadi mengkreasikan pada akhirnya. Iya, mengkreasikan supaya biar anak-anak muda itu mengenal dan menyenangi gitu. Jaran bedak sebenarnya kesenian arah-arahan. Jadi kesenian jalan, tidak di atas pentas, tidak di atas panggung. Pengembangan kalau di atas pentas itu pengembangan. Dulu jaran bedak ya memang mengantarkan temanten sunat ini ke keluarga-keluarganya. Ini yang di pentas ini malah lebih kaya, ada pengembangan gerak ke sana ke sini, macam-macam. Biasanya Janis itu bawa pecut itu sama jaran bedaknya. Nah itu di dalam pertunjukan kesenian jaran bedak biasanya ini yang satu tetembangan, yang satunya berlari-lari atau tukaran. Di atas pentas bisa seperti itu. Ini bukan milih kita, memang sudah diakui sebagai budaya tak benda mulai tahun 2014 oleh Kemendikbudristek. Nah, maka dari itu kita ada tugas dari Kemendikbudristek. Jadi bukan kita memilih, sana yang memilih, yang menunjuk itu maksudnya. Ya penting soalnya kan itu peninggalan budaya nenek moyang kan. Jadi kan harus eman kalau sampai itu punah gitu kan, harus kita lestarikan.